Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatu Saadah, NIM E 2019-3114. Pada video saya kali ini akan mereview drama Korea Good Manager atau yang sering kita sebut sebagai Shift Kim. Selamat menyaksikan. Saja kita merujuk ke sinopsisnya, yang mana serial drama Good Manager atau dalam judul lainnya Shift Kim bercerita mengenai Kim Song Ryong yang berprofesi sebagai akuntan di daerah Gunsan, Korea, dengan beberapa kasusnya membantu gangster di wilayahnya untuk membuat laporan keuangan yang tidak terlalu mencurigakan bagi pemerintah, dengan menutupi pendapatan agar mengambil keuntungan dari rendahnya pajak yang dibayarkan. Namun beberapa saat kemudian, pekerjaan yang dilakukannya tersebut membuat Kim berpikir ulang dan memiliki cita-cita untuk tinggal di negara Denmark. Hal itu menurut Kim karena negara Denmark terkenal dengan kehidupan yang damai dengan taraf korupsi yang sangat rendah. Untuk mencapai tujuannya, Kim membutuhkan uang sebagai modal sebesar $1 juta di rekening pribadinya, sedangkan hingga waktu tersebut dana yang terkumpul hanya sebesar $300.000. Kehidupan lain yang dialami oleh Kim, yakni sebagai akuntan yang berhubungan dengan pihak yang berwajib, yang dikarenakan karena kasus penipuan pembukaan laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan kecil yang ada di daerah Gunsan. Namun, dalam hal ini, Kim tampak lebih lihai dalam menipu dan jaksa tidak dapat bisa menuntun dan menahan Kim dikarenakan bukti-bukti yang kurang kuat. Suatu ketika, Gwang-suk sebagai bawahan dari Kim menginformasikan bahwa perusahaan besar Tiki Group di pusat kota Seoul sedang mencari kepala departemen akuntansi dalam tim operasional bisnis. Kemudian Kim mencoba melamar dengan harapan uang yang diterima dapat lebih besar dan lebih cepat untuk dapat ke negara Denmark. Di luar dari dugaan, Kim diterima di perusahaan Tiki Group dan langsung diangkat menjadi kepala departemen keuangan. Dan setelah dicari tahu alasannya oleh Kim, ternyata Soyul sebagai mantan jaksa wilayah merupakan direktur keuangan di Tiki Group. Seo mengetahui betul sepak terjang Kim karena terkenal terlalu lihai dan sering berhubungan dengan polisi. Seo berharap dengan direkrutnya Kim dapat membantu Tiki Group mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan cara memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Pada awal bekerja di Tiki Group, Kim memiliki niat untuk dapat melakukan korupsi agar tabungannya cepat terkumpul sesuai dengan cita-cita awalnya. Akhirnya, Tiki Group dianggap oleh Kim merupakan perusahaan yang sangat kotor dan terlalu berbahaya di laporan keuangan perusahaan yang telah dibuatnya. Hal ini karena terjadi juga korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan yang dapat menyebabkan banyak karyawan mendapat PHK dan terjadi beberapa kali penunggakan gaji kepada karyawan. Di samping itu, para petinggi perusahaan tidak segannya dapat membunuh karyawan yang mengetahui rahasia dan sepak terjang korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip dan cita-cita dari Kim. Dan pada akhirnya dengan bekerja sama dengan para karyawan di tim departemennya untuk mengungkap seluruh kasus korupsi yang ada di Tiki Group hingga tuntas tanpa ada ketakutan terhadap apa yang akan terjadi kepada timnya. Adanya Fortress Management Kim Song Ryong versus Seo Yeol. Yang selanjutnya di sini ada tugas manajemen. Sebelumnya itu di sini ada tugas manajemen yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading atau pemimpin, dan controlling atau pengendalian. Nah, selanjutnya adalah forecast management yang dilakukan Kim Song Ryong dan Seo Yeol. Berikut perbedaannya ialah pertama, pada bidang planning, Mr. Kim memiliki rencana untuk berjuang menyelamatkan perusahaan untuk melawan korupsi dan irasionalitas dalam perusahaan Tiki Group. Sedangkan Mr. Seo Yeol sebagai direktur keuangan perusahaan memiliki ambisi untuk selalu menutupi korupsi yang dilakukan oleh top manajemen. Dan selanjutnya, pada bidang organizing, kemampuan Kim dalam menjelaskan dan membagi tugas-tugas kepada staf dan tim accounting untuk dapat mengungkapkan korupsi yang ada di perusahaan Tiki Group. Mr. Seoul, cara yang dilakukan adalah mengorganisir Departemen Finance untuk dapat memanipulasi data dan transaksi keuangan dalam kepentingan pihak tertentu atau yang sering disebut dengan korupsi. Selanjutnya di bidang leading, Mr. Kim memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh tim untuk dapat bekerja secara bersih dan berani menghadapi tekanan yang akan diberikan oleh top manajemen. Sedangkan Mr. Seoul
memberikan energi yang negatif kepada timnya untuk dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan demi kepentingan pribadi rencana korupsi top manajemen. Dan yang terakhir, controlling. Mr. Kim melakukan monitoring pekerjaan dari staf dan tim Departemen Keuangan agar dapat bekerja secara profesional dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh tim. Sedangkan Mr. Seo memaksakan hasil pekerjaan tim agar selalu sesuai dengan rencana jahat manajemen dalam hal pencatatan dokumen keuangannya. Ada managerial roles dan manajemen top Kim Song Ryong versus Seo Yul. Dalam buku Contemporary Management by Gareth R. Jones and Jennifer M. George, manajemen roles terbagi menjadi 3 peran, yaitu decisional pengambilan keputusan, interpersonal memimpin, dan informasional penyediaan informasi. Adapun evolusi dan teori manajemen yang berlangsung dari tahun 1890 hingga saat ini, yakni yang pertama adanya Scientific Management Theory, yang kedua Administrative Management Theory, yang ketiga Behavioral Management Theory, yang keempat Management Science Theory, dan yang kelima Organizational Environment Theory. Adanya type of role dari Kim Song Ryong dan Seo Yul. Yang pertama ada decisional disturbance handle dari Kim, melakukan berbagai tindakan preventif atau korektif yang dapat berguna dalam perbaikan tata kelola keuangan manajemen agar terhindar dari korupsi yang ada di perusahaan, mampu untuk bekerja sama dengan para staf yang ada di bagiannya, serta mampu memecahkan masalah yang timbul dan berkaitan dengan internal maupun eksternal perusahaan. Negosiator yang dilakukan oleh Seo Yul. Mr. Seo selalu bekerja dalam koordinasi dan bernegosiasi baik dengan atasan maupun bawahannya yang berguna hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kemampuan negosiasi Mr. Seo tampak sangat baik ketika mencoba melakukan kerjasama dengan manajemen dan mencoba untuk mempengaruhi Mr. Kim agar melakukan tindakan yang serupa. Di bidang interpersonal dari Mr. Kim, leader, Mr. Kim memberikan semangat dan motivasi kepada rekan kerja dan atasannya untuk berani mengungkapkan korupsi dan irasionalitas yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan liaison ada di Mr. Seo mengkoordinasikan Departemen Finance Accounting untuk dapat memanipulasi data keuangan perusahaan agar korupsi dapat berjalan dengan lancar di lingkungan perusahaan tersebut. Dan selanjutnya di bidang informasional, monitor kepada Mr. Kim selalu mengevaluasi hasil kerja tim keuangan agar dapat memberikan performance yang baik bagi perusahaan dan mengambil langkah tegas dalam pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan. Sedangkan Mr. Seo, diseminator, memerintahkan kepada tim jajaran departemen yang ada di bawahnya untuk dapat mengikuti pemerintah untuk melakukan tindakan berupa memanipulasi data dan dokumen keuangan dengan tujuan korupsi tidak dapat terungkap. Dan informasional, di sini ada spokesperson dari Mr. Kim yang mana berjuang untuk selalu memberikan solusi serta semangat kepada tim untuk berani mengungkapkan fakta yang benar terkait adanya korupsi dan irasionalitas di dalam perusahaan Tiki Group tersebut. Di bidang manajemen talk ada Behavioral Management Theory dari Mr. Kim yang mana memotivasi tim di dalam accounting departemen untuk berkomitmen dalam menciptakan profesionalitas pekerjaan yang bebas dari korupsi serta berani untuk memperjuangkan kebenaran dalam mengungkapkan tindakan korupsi yang ada di perusahaan tersebut. Dan Organizational Theory dari Mr. Seo menggunakan tim middle management untuk dapat bersinergi dalam mempermudah proses manipulasi dokumen dan data keuangan untuk keperluan korupsi yang dilakukan oleh top manajemen. Kemudian ada solusi yang dapat diberikan bagi kedua tokoh dalam film Good Manager. Yang pertama adalah karakter Kim Song Ryong. Poinnya, monitoring dan controlling dilakukan secara simultan sesuai dengan periode waktu tertentu untuk menghindari adanya campur tangan dari pihak-pihak lain yang ingin mengganggu performa perusahaan. Poin yang kedua, untuk dapat melakukan perencanaan yang mendetail terhadap tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Yang ketiga, sebagai karakter yang mengedepankan spesifik role-nya berupa disturbance handle, Mr. Kim harus senantiasa dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada departemen lain selain departemen keuangan, sehingga lingkungan kerja yang kondusif dapat selalu tercipta dengan baik.
Dan poin yang terakhir, yang keempat, untuk lebih dapat meningkatkan kualitas sebagai manajer, pemberian motivasi kepada para tim member dalam departemennya harus disesuaikan dengan karakter-karakter yang dimiliki oleh masing-masing tim member, sehingga tidak berbenturan yang dapat mengganggu performa kerja tim. Akhir dari karakter Seoyol, sebagai leader atau direktur keuangan, diharapkan tidak menggunakan jasa kepemimpinannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan bertentangan dengan hukum. Melakukan fungsi planning dan controlling selalu berdasarkan dengan arah tujuan perusahaan demi tercapainya performance yang maksimal pada perusahaan tersebut. Poin yang ketiga, sebagai karakter yang lebih memiliki ciri khas sebagai seorang negosiator, diharapkan kedepannya dapat menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk dapat merangkul seluruh karyawan sehingga sebagai satu bagian yang terpisahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada baiknya sebagai pucuk pimpinan yang tinggi, penghimpunan kekuatan karyawan perusahaan dapat berdasarkan arah dan kebijakan perusahaan dengan mengindahkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Sekian review drama Korea yang sudah saya bahas tuntas tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Nafisatu Saadah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.